Selamat datang kembali di The Deep Dive. Pernah kepikiran nggak sih apa ya yang bikin satu tim itu bisa melesat jauh gitu? Padahal tim lain isinya orang pinter juga, tapi kok kayaknya gitu-gitu aja. Ya, sering ya kita lihat kayak gitu. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas nih bab 11 dari materi Anda soal tim yang cerdas secara emosional. Kita coba cari tahu apa sih intisari dari riset ini, rahasia interaksi tim yang bikin mereka solid banget. Betul sekali. Kadang kita terlalu fokus ke kehebatan satu-satu orangnya, padahal riset ini nunjukin kuncinya justru ada di pola interaksi sama norma-norma yang nggak tertulis di tim itu. Norma nggak tertulis ya. Iya. Kayak misalnya rasa aman buat ngomong, buat jadi diri sendiri, istilahnya kan keamanan psikologis tuh. Nah, itu ternyata fondasi penting banget. Mari kita gali deh. Oke, keamanan psikologis. Ini konsep yang kuat ya di risetnya Vanessa Druskat yang Anda share, terus di studi Google juga kan muncul. Tapi kenapa sih ini sepenting itu kok bisa jadi fondasi? Gini, kalau nggak ada rasa aman, itu anggota tim jadi gimana ya? Jadi takut buat ambil risiko interpersonal. Risiko interpersonal maksudnya? Ya, misalnya takut dianggap bodoh kalau nanya, atau segan ngaku kalau bikin salah, atau ragu mau usul ide yang agak nyeleneh gitu. Ah, oke, jadi nggak bebas ya. Nah, itu dia. Keamanan psikologis itu keyakinan bareng-bareng kalau tim ini tempat yang aman lah buat hal-hal kayak gitu. Buat nunjukin sisi rentan kita. Dan ini nyambungnya erat banget sama rasa memiliki, merasa diterima gitu apa adanya. Rasa memiliki. Jadi nyambung ke situ ya. Iya. Dan yang menarik, hal kecil kayak bahasa tubuh kita, bahkan pas lagi meeting online via Zoom gitu, itu ngaruh banget loh ke rasa aman dan rasa diterima ini. Wah, detail juga ya. Oke, jadi rasa aman ini penting banget sebagai landasan. Terus, gimana caranya tim bisa secara aktif gitu membangun rasa aman ini? Sumber Anda nyebut soal norma kecerdasan emosional kelompok. Kayak kebiasaan interaksi gitu ya? Iya, semacam itu. Norma EI kelompok dari Druskat and Wolf. Coba kita bedah satu-satu. Yang pertama, kesadaran akan emosi anggota. Ini maksudnya gimana? Kayak sekedar tahu teman lagi sedih gitu? Lebih dari itu sih. Jadi bukan cuma tahu, tapi tim secara keseluruhan itu peka dan ngerespon. Ada contoh bagus di sumber Anda. Ya mana tuh? Tim yang lihat ada anggota baru, lagi kelihatan cemas, belajar skill baru, nah timnya itu proaktif ngedukung. Bukan malah, sebel gitu karena ngerasa jadi lambat. Oh, jadi ada aksi nyatanya ya, bukan cuma tahu doang. Betul. Kebiasaan peka kayak gini nih, yang bisa mencegah miskomunikasi, bangun empati, ya intinya bikin mesin tim jalan lebih mulus lah. Jadi beneran lihat rekan kita. Oke. Jadi itu norma pertama, peka. Terus norma kedua? Mengelola emosi kelompok atau manajemen diri kelompok ini kedengerannya agak unik ya. Gimana caranya sebuah tim bisa ngelola emosinya? Ini nunjukin timnya udah dewasa banget sih. Maksudnya, tim itu nggak ngebiarin suasana atau mood kolektif jadi negatif atau malah ngerusak. Mereka secara sadar gitu, tanggung jawab bareng buat jaga iklim emosionalnya. Contohnya gimana tuh? Contoh grup riset Creo itu jelas banget. Pas rapat mulai kerasa nggak enak, tegang, nggak produktif, mereka nggak lanjut terus. Mereka berhenti dulu. Berhenti? Ngapain? Ya, mereka berhenti buat ngobrolin, ini kenapa ya kok rapatnya gini? Mereka bahas dinamika yang salah itu. Terus, mereka sepakat bikin aturan main baru, biar interaksinya lebih enak ke depannya. Jadi nggak pasrah aja sama emosi negatif gitu. Kayak punya semacam termostat emosi bareng-bareng ya. Keren juga. Terus, norma ketiga, mengelola hubungan lintas batas. Ini berarti ngelihat keluar tim ya. Kenapa ini masuk kecerdasan emosional tim juga? Justru penting, karena tim yang bagus itu sadar kalau mereka nggak hidup di pulau sendiri. Apa yang mereka lakuin itu pasti ada efeknya ke tim lain, ke departemen lain. Benar juga sih. Nah, norma ini mastiin tim itu proaktif bangun jembatan, bukan malah bangun tembok. Contoh konflik di pabrik itu kan, pas banget. Satu tim ngebut produksi, nggak koordinasi, malah bikin susah tim di jalur berikutnya. Iya, jadi numpuk di belakang ya. Nah, kesadaran lintas batas ini mencegah mentalitas, pokoknya urusan tim gue aja. Biar dukung tujuan organisasi yang lebih gede. Oke, jadi 3 norma ini, peka ke dalam, ngelola emosi internal, sama sadar dampak keluar. Kedengarannya solid banget ya.
Nah, sekarang kan lagi banyak banget nih omongan soal DEI, keberagaman, kesetaraan, inklusi. Cukup nggak sih kalau tim itu anggotanya udah beragam aja? Gimana norma EI ini nyambungnya ke isu DEI? Nah, ini poin penting banget dari sumbernya. Ternyata, keberagaman dari sisi jumlah atau representasi aja tuh nggak otomatis bikin inklusif. Oh iya, kenapa gitu? Justru norma-norma EI inilah yang jadi semacam lemnya, yang bikin keberagaman itu beneran jalan. Norma-norma ini yang nyiptain lingkungan di mana semua orang dari latar belakang manapun ngerasa, benar-benar diterima, suaranya didengar, dihargai, dan jadi bagian utuh dari tim. Jadi bukan cuma ada di situ, tapi benar-benar merasa di rumah gitu ya? Tepat. Contoh perusahaan teknik di materi itu kan kasus klasik. Mereka udah rekrut orang beragam, tapi kok gagal mempertahankan atau mempromosikan kelompok tertentu. Kenapa? Ya karena iklim timnya nggak inklusif. Kurang EI-nya. Jadi percuma ya rekrut beragam kalau dalamnya nggak siap. Iya. Makanya pelatihan EI, kayak metode bertanya empatik dari Kellner yang disebut di sumber, itu bisa bantu banget. Bantu tim dan pemimpinnya buat ngobrolin isu-isu sensitif kayak DEI ini dengan lebih konstruktif. Oke. Jadi norma EI ini kunci buat menghidupkan keberagaman. Sip. Nah, buat pendengar nih yang mungkin mikir, wah pengen nih tim saya kayak gini. Ada nggak langkah praktis dari sumber ini yang bisa dicoba? Buat mulai bangun norma-norma tadi. Ada beberapa ide konkret kok. Misalnya, coba deh adain lingkaran belajar atau learning circles rutin. Itu kayak forum aman gitu buat anggota tim cerita tantangan mereka, terus saling dukung, belajar bareng. Lingkaran belajar ya? Kedengarannya bagus. Ada lagi? Terus coba tetapkan norma interaksi yang eksplisit. Nggak usah yang ribet-ribet. Bisa kayak aturan rapat, CRIO tadi, atau sepakat aja mau coba teknik ngasih feedback sebagai hadiah, atau bahkan komitmen simple. Oke, kalau ada yang lagi ngomong, kita taruh HP dulu ya. Hal-hal kecil tapi ngaruh ya kayaknya. Banget. Satu lagi yang menarik, ajak anggota tim buat sharing soal nilai-nilai personal mereka. Misalnya, 5 nilai teratas buat masing-masing orang itu apa. Ini bisa banget ngebangun pemahaman dan toleransi yang lebih dalam antar anggota tim. Wah, menarik tuh. Jadi lebih kenal ya. Oke, jadi jelas banget ya. Intinya tuh bukan cuma soal ngumpulin orang pinter, tapi lebih ke gimana kita secara sengaja ngebangun kebiasaan interaksi tim yang cerdas secara emosional, peka, ngelola emosi, koneksi ke dalam dan keluar. Tepat sekali. Itu semua yang nantinya numbuhin si keamanan psikologis tadi, rasa memiliki yang kuat, kolaborasi jadi lebih enak, dan ya ujung-ujungnya kinerja tim pasti naik. Itu resep buat tim yang nggak cuma jalan, tapi benar-benar berkembang, gitu. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan atau pemikiran gitu yang bisa Anda titipkan buat pendengar renungkan soal tim mereka sendiri. Mungkin ini ya. Coba deh, ambil waktu sejenak, pikirin tim Anda sekarang. Seberapa sering sih Anda dan tim secara sadar ngobrolin soal gimana cara kalian berinteraksi? Dan gimana perasaan anggota tim soal itu? Refleksi ya. Ya, dan kalau misalnya Anda bisa ngenalin atau nguatin satu aja kebiasaan kecil mulai besok, yang tujuannya buat ningkatin rasa aman dan rasa memiliki di tim, kira-kira kebiasaan apa ya itu?